Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa kelas 11 semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu harapkan di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita harus banyak menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan serta jangan lupa berdoa. Pada materi hari ini Ibu akan membahas mengenai bab 2. Bab 2, di awal pertemuan, Ibu udah memberikan kalian tugas. Yang pertama berupa membuat rangkuman di bab 2. Setelah membuat rangkuman di bab 2, kalian membuat mind mapping. Setelah Ibu melihat mind mapping yang kalian buat, rata-rata kalian membuat mind mapping dengan konsep yang tidak komplit, dalam artian ada bagian-bagian yang kalian tidak tuliskan. Nah, untuk ini Ibu akan mengulas sedikit mengenai mind mapping bab 2. Mind mapping bab 2 itu ini Ibu sudah buat salah satu contohnya ya. Nanti Ibu akan jelaskan mengenai mind mapping bab 2 ini. Selamat memperhatikan uraian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan bab 2 dengan kalian boleh melihat mind mapping yang Ibu sudah buat. Di bab 2 ini dengan judul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila terbagi atas bagian A, B, dan C. Bagian A mengenai hakikat demokrasi, bagian B mengenai dinamika penerapan demokrasi, dan bagian C mengenai pembangunan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita mulai dari bagian A, hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Dalam makna demokrasi, di situ Ibu tarik garis yang pertama mengenai asal kata demokrasi. Kata demokrasi berasal dari kata atau bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat dan krates atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam bahasa Inggris disebut demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang terbagi terhadap kekuasaan politik negara, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian kedua dari sisi A itu mengenai klasifikasi demokrasi. Macam bentuk demokrasi berdasarkan demokrasi dititik beratkan perhatiannya. Yang pertama A, titik berat perhatiannya itu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang dimaksud dengan demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Sedangkan demokrasi material adalah
suatu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Sedangkan demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kalau demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal, kalau demokrasi material dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi berdasarkan bentuknya, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proleter. Demokrasi konstitusional yaitu kebebasan atau individualisme, sedangkan demokrasi rakyat adalah paham maksimisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, yaitu mengikut sertakan setiap warga negara dalam bermusyawarah untuk menentukan kebijakan, dan demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Dan bagian 3 ada prinsip-prinsip demokrasi. Lanjut di bagian B. Bagian B itu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Menurut Ahmad Sanusi, ada 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia, dan menurut adalah sebagai berikut. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, dalam artian dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi kecerdasan, menurut kecerdasan rohania, kecerdasan akilah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Demokrasi rakyat itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan oleh wakil-wakilnya. Demokrasi rule of law yaitu mengandung kebenaran hukum dan memberikan keadilan hukum atau kekuasaan negara yang menjamin kepastian hukum. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara yaitu pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Demokrasi hak asasi manusia menganut tujuan menghormati hak asasi manusia dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi pengadilan yang merdeka menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua. Demokrasi otonomi daerah itu membatasi terhadap kekuasaan negara untuk dengan peraturan pemerintah. Daerah-daerah otonomi dibangun dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dalam rumah tangganya sendiri. Demokrasi kemakmuran adalah demokrasi kebebasan dan hak kewajiban warga, hak dan tanggung jawab, mengorganisir kedaulatan rakyat atau membagi kekuasaan negara. Demokrasi keadilan sosial itu demokrasi yang berkeadilan sosial dengan berbagai kelompok-kelompok dan lapisan-lapisan masyarakat. Bagian 2, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam periodisasi ini dibagi atas beberapa, yaitu periode 1945 sampai 1949, di mana ciri-cirinya yaitu pada periode ini pelaksanaan demokrasi terbatas pada berfungsinya pers untuk mendukung revolusi kemerdekaan, dan pemerintah memusatkan energinya untuk mempertahankan kemerdekaan negara
serta partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya masih paling utama adalah untuk memenangkan revolusi kemerdekaan. Terus yang bagian B, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan periode 1949 sampai 1945. Di periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar, yaitu Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 69, yaitu Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 dan periode 1965 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen masih hanya dijadikan sebagai alat politik belaka. Periode 1998 sampai sekarang yaitu terjadi krisis moneter, dan krisis moneter ini mengakibatkan adanya tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Karena untuk itu puncaknya tekanan dari massa, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, dan Presiden Soeharto tidak ada pilihan lain kecuali mundur dan mengatur agar wakil presiden yaitu Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat lagi berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa dalam aksi tersebut. Yang kecil, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, ini ada pentingnya kehidupan demokrasi. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila dalam pemerintahannya tersebut rakyat memiliki yang pertama persamaan kedudukan di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dalam artian para pembuat keputusan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, yakni pemerintah terus giat membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Terus memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang terhadap beragama, kebebasan pers, dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berkumpul. Keempat kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuatu sesuai dengan aturan, bertindak demokratis, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, mengadakan perubahan secara damai dan tidak kekerasan, memakai cara-cara demokratis, menggunakan akal sehat dalam musyawarah, bertanggung jawab asal hasil keputusan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara, melaksanakan kewajiban, setelah itu baru menuntut hak, menggunakan kebebasan rasa bertanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, dan membiasakan diri memberikan kritik yang bertanggung jawab. Demikianlah paparan bab 2 yang Ibu buat melalui mind mapping yang kalian bisa lihat pada file untuk jadi bahan belajar. Dan mind mapping ini sangat baik digunakan pada saat kita akan mempresentasikan sesuatu, karena memetakan alur-alur pemikiran kita sehingga
sehingga kita dapat menjelaskan secara sistematis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.